KPAI menyebut penculikan anak sebagai fenomena gunung es dan banyak kasus belum terungkap di lapangan. Situasi ini menuntut kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga perlindungan anak dan kepolisian untuk pencegahan dan penanganan yang lebih cepat dan terukur. Dan untuk membahas kasus kematian anak korban penculikan Alvaro dan kolaborasi banyak pihak ini, sudah bergabung Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Selamat sore Mas Jasra. Selamat sore, Mas Dwi. Baik, Mas Jasra, kalau dari pemantauan KPAI sendiri, seberapa sering kasus penculikan yang dilakukan oleh orang terdekat dari korban ini, Mas? Kalau kita melihat atau mengacu pada kasus terjadi oleh Alvaro belakangan ini, gimana, Mas? Ya, pertama tentu kami turut berduka ya atas sudah diduga dipastikan ya, Alvaro sudah ditemukan dalam situasi meninggal dan tentu duka mendalam bagi keluarga dan termasuk juga orang tua Alvaro. Yang kedua, sebetulnya terkait isu penculikan ini di 5 tahun belakangan kita miliki 144 kasus ya, dan memang rata-rata kasus-kasus penculikan ini adalah orang-orang terdekat gitu ya, ayah tiri, ibu tiri, kemudian keluarga yang bercerai gitu ya, keluarga besar. Sangat sedikit yang katakanlah orang-orang yang tidak dikenal ya, kecuali kasus Makassar kemarin gitu ya. Ya, Nah, saya kira tentu menjadi kewaspadaan kita dan tentu kami mengapresiasi kepolisian untuk segera menemukan Alvaro, kemudian menangkap terduga pelaku gitu ya. ya. Dan tentu ini menjadi pembelajaran kita betapa kasus-kasus penculikan ini pasti orang terdekat dan pasti dikenal oleh anak gitu, Mas Ruli. Baik, Mas Jasra, kalau kita melihat gitu ya, orang terdekat menjadi bagian dari upaya atau tindak kriminal seperti ini, eh, sesulit apa atau tantangan utamanya seperti apa gitu dalam proses pelaporan dan juga mungkin pengusutan terkait dengan tindakan penculikan ini, Mas? Ya, belajar dari kasus Alvaro ini kan ibu kan berada di luar negeri kalau nggak Iya, salah ya. iya. Sementara anak diasuh Kakek oleh dan dua nenek. keluarga, Iya, kakek dan nenek, dan termasuk juga ayah tirinya iya. ini gitu ya. Nah, mungkin oleh ibu situasi ini sudah dibaca ya, situasi konflik, situasi yang tidak ideal diasuh oleh anak. Namun tantangan kita adalah ibu mau melapor kemana gitu ya dengan Iya. situasi-situasi ini. Artinya ada situasi keluarga yang sejatinya sejak awal ini sudah dimitigasi dan sudah diketahui oleh keluarga besar ataupun oleh RT RW terdekat. Hmm. Namun lagi-lagi kita kan terlambat ya, sudah memuncak dan bahkan Alvaro pada akhirnya kita menemukan dalam kondisi meninggal gitu ya. Mhm. Nah, ini situasi sulit yang dihadapi. Nah, yang kedua, kita melihat ketika gap itu sangat luar biasa dari sisi pengasuhan, tidak ada satupun lembaga maupun keluarga maupun perorangan diminta untuk bisa masuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Makanya sejak awal KPAI terus mendorong kepada pemerintah dan DPR segera sahkan rancangan undang-undang pengasuhan. Kita tidak potensi seperti Alvaro berikut ini sangat besar sekali. Apalagi kita melihat soal isu pengasuhan dan termasuk juga Susenas yang dirilis tahun 2024 ada 15 juta misalnya anak-anak potensi terkait fatherless gitu misalnya. Iya. Jadi ini gerakan hulu harus kita selesaikan agar situasi-situasi seperti ini kan tidak berulang ya, penculikan, kemudian dilakukan oleh orang-orang terdekat dan juga pelakunya adalah orang-orang terdekat gitu Mas Ruli. Baik. Berbicara mengenai mitigasi, Mas Jasra gitu ya. Kalau kita melihat sama-sama bagaimana sebenarnya kita melakukan perlindungan kepada anak apabila kita menduga gitu akan adanya konflik terkait dengan anak itu di kemudian hari. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga dekat itu untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, kalau dalam kasus anak tiri ini sebetulnya sejak awal ketika mau menikah, sebetulnya perjanjian sudah selesai gitu bahwa pernikahan ini tidak hanya ibu dan bapak, tapi ada anak dari masing-masing pasangan. Oke. Nah, dan tentu sejak awal ini harus clear ya, sehingga tidak ada terjadi peristiwa seperti ini. Nah, yang kedua terkait situasi keluarga katakanlah bukan keluarga tiri atau keluarga biasa gitu ya. Saya kira hal yang harus dideteksi adalah bagaimana memastikan masing-masing ayah dan ibu ini kan berfungsi dari sisi pengasuhannya gitu ya. Ya.
terutama anak-anak yang katakanlah usia yang sudah usia 7 tahun, 8 tahun, usia remaja gitu ya, yang Mhm, dimana usia-usia ini adalah usia kritis yang usia-usia yang butuh pendampingan gitu ya. mhm, Nah, oleh mhm, sebab itu kita berharap fungsi-fungsi keluarga ini kan bisa berjalan secara baik gitu ya. mhm, Fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, kemudian fungsi ekonomi gitu ya. mhm, Dan kalaupun keluarga inti tidak berfungsi, kita berharap ada keluarga derajat ketiga, mhm, nenek kakek yang bisa mengasuh. Tapi mhm, kan di kasus Alvaro ini kan kayaknya belum terlalu kuat ya. Ini kan perlu asesmen ya terkait situasi itu sehingga mhm, nenek dan kakek pun terbatas juga mengasuh gitu ya. mhm, Sehingga dia sudah menyampaikan anaknya sudah cucunya sudah hilang sekian bulan gitu ya. mhm, Kemudian sudah dicari kemana-mana tapi tidak ketemu juga gitu ya. mhm, Nah, saya kira situasi-situasi ini sangat banyak dialami oleh anak-anak Indonesia. mhm, Oleh sebab itu, mitigasi dan pencegahan kita dari awal, RT RW harus berfungsi, mhm, karena kasus-kasus seperti anak ini, Mas Ruli, tidak kasus 1 hari, 2 hari, pasti ya, kasus yang cukup lama, tapi karena mhm, diabaikan, mhm, dibiarkan, mhm, dan apalagi menganggap itu bukan urusan saya, ya mhm. maka pada akhirnya anak menjadi korban gitu, Mas Ruli. Baik, kalau kita berbicara masalah laporan ke yang berwajib gitu ya, Mas Jasra gitu. Sejauh mana sebenarnya polisi maupun juga KPAI dalam hal ini gitu ya, ataupun organisasi pelindungan anak gitu dalam menerima laporan-laporan dengan konflik internal keluarga seperti ini gitu. Apa yang akan dilakukan sebenarnya? Ya kalau di KPAI sebetulnya di tahun ini ya Mhm, sampai bulan 10 ya kita menerima ada 1.100 kasus lah. mhm. 60%-nya adalah kasus keluarga, konflik Baik, keluarga, baik. keluarga bercerai. Apa yang Mhm, kita lakukan, kalau memang itu terkait hak anak, maka kita lakukan mediasi ya, karena KPAI kan punya fungsi mediasi, mhm, untuk memastikan agar masing-masing keluarga bisa mhm, memberikan peran. Karena walaupun keluarga sudah bercerai ya, tapi, tidak ada istilah mantan anak gitu ya. mhm, Nah, oleh sebab itu kita memastikan bagaimana keduanya memiliki hak, keduanya punya tanggung jawab untuk mengasuh. Nah, mhm, kemudian hal lain tentu kita berharap ada keluarga besar yang bisa memitigasi juga. mhm, Karena ketika keluarga inti bertengkar hebat gitu ya, berkonflik dan bahkan bercerai, kita berharap ada keluarga besar ya, sampai derajat ketiga nenek kakek bisa mhm, memberikan pengasuhan. Tapi kalaupun tidak mhm. ada, maka ada keluarga pengganti namanya atau foster care ya, Baik. yang itu juga bisa dilakukan sampai kepada penitipan ke panti asuhan gitu Mas Ruli. Baik, pertanyaan terakhir untuk Mas, Jasra gitu. Mungkin sejauh ini seperti apa kolaborasi, koordinasi antara KPAI dengan, pihak kepolisian eee, dalam menindaklanjuti gitu laporan-laporan terkait dengan penculikan anak, baik yang terkait dengan konflik internal keluarga maupun juga terkait dengan eksploitasi anak ataupun TPPO gini. Sejauh ini bagaimana koordinasinya, Mas? Iya, kalau terkait TPPO kan kita sudah punya gugus tugas ya, di mana Pak Kapolri sebagai, satgas gugus tugas tersebut gitu ya. Mhm, Dan, gugus tugas ini terus berjalan gitu ya, mhm, dan kita, terus mendorong ya mengungkap misalnya mhm, ada penjualan bayi, mhm, kemudian mhm, kejahatan anak di media sosial dan seterusnya. iya, Nah terkait konflik keluarga ini memang nggak mudah Mas Ruli, baik, karena memang, ini adalah ada anak di sana yang tentu kita pastikan harus terlindungi, mhm, jangan sampai peristiwanya korban dulu baru kita masuk gitu ya, atau kita mhm, terlambat seperti pemadam kebakaran. iya, Maka kita terus sampaikan kepada, petugas termasuk juga unit pemberdayaan perempuan perlindungan anak, apabila terjadi konflik kita harus bisa memitigasi, mhm, jangan sampai konflik keluarga ini anak-anak menjadi korban gitu ya. mhm, Dan bahkan kalau memang situasi keluarga tidak aman, maka sebetulnya bisa ditempatkan sementara kepada keluarga besar atau bisa juga ditempatkan pada lembaga gitu ya. mhm, Sampai, dipastikan keluarga ini memang memahami dan mengetahui betul gitu ya, bagaimana hak anak, bagaimana tanggung jawab mhm. untuk, mengasuh anak gitu Mas Ruli. Baik, terima kasih Mas Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI telah memberikan insight-nya dan juga elaborasi terkait dengan kasus yang terjadi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekali lagi terima kasih Mas Jasra. Ya, sama-sama Mas Ruli, terima kasih.